Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, senang untuk menyapa Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini. Kembali dalam program Berkat Pagi di hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, sebelum kita beraktivitas di pagi hari ini, ada baiknya kita merenungkan firman Tuhan di hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Maleaki. Kitab Maleaki pasal yang pertama Bapak Ibu Saudara, ayat 6 sampai yang ke-8 saja. Ayat yang ke-6 sampai ke-8. Saya akan bacakan bagi kita semua. Di sana judul perikop, pencemaran korban-korban. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Ayat yang ke-7. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Ayat yang ke-8. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidaklah itu jahat. Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Dan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kalau kita boleh melihat di kitab Maleaki ini, di mana bangsa Yehuda atau bangsa Israel telah kembali dari pembuangan. Jadi mereka kembali ke kota mereka, ke Yerusalem, kembali pulang dari pembuangan di Babel, Bapak Ibu Saudara. Dan mereka kembali menjalani kehidupan normal sebagai bangsa Israel. Dan di sana boleh dikatakan bahwa mereka telah membangun kembali tembok-tembok yang dirubuhkan. Dan mereka membangun kembali yang namanya Bait Suci, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau di sini kita boleh melihat mereka dikembalikan dan Tuhan memulihkan keadaan mereka, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita baca mulai dari 6, 7 dan 8 tadi, ayat yang ke-6, 7 sampai 8, di sana kita melihat bahwa di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah situasi pada waktu itu, ada banyak terjadi kemerosotan moral yang ada di tengah-tengah umat Tuhan. Mereka tidak setia kepada Allah, Bapak Ibu Saudara. Kalau boleh dilihat secara lahiriah, mereka ini beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka sama sekali tidak menghormati Tuhan. Kita boleh melihat di ayat yang ke-6 di sana dikatakan seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Itu Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam, Bapak Ibu Saudara. Di sini terjadi boleh dikatakan sebuah percakapan bahwa di mana Tuhan marah kepada mereka, mereka tidak menghormati, mereka tidak menghargai Tuhan, yang boleh dikatakan Tuhan yang membawa mereka keluar dari pembuangan kembali ke tanah mereka, ke kota mereka. Dan di mana Tuhan mengembalikan segala sesuatunya. Tuhan memulihkan segala sesuatu, bahkan keadaan mereka. Tapi yang terjadi malah di tengah-tengah situasi itu, mereka malah semakin jahat. Dan banyak terjadi kemiskinan, banyak terjadi kejahatan moral, dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Mari di sini kita melihat di mana mereka membawa persembahan yang tidak sepatutnya mereka persembahkan, atau boleh dikata memalukan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi di mana mereka malah membawa hal yang tidak
baik untuk dipersembahkan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, di sana mereka membawa roti cemar kepada Tuhan. Nah, dan yang kedua, di mana mereka membawa hewan yang sakit bahkan cacat, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini kita boleh melihat bahwa mereka sama sekali tidak menghargai atau menghormati Tuhan. Mereka membawa persembahan yang bercacat, yang tidak baik, Bapak Ibu Saudara. Bahkan binatang atau hewan yang mereka persembahkan itu cacat, Bapak Ibu Saudara. Bahkan sakit, di sana dikatakan buta. Sama sekali boleh dikatakan bangsa ini secara lahiriah mereka beribadah kepada Tuhan. Tetapi hilang yang namanya rasa hormat kepada Tuhan. Sehingga mereka boleh mengerjakan ibadah, tetapi persembahan yang mereka mau persembahkan adalah persembahan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan ini terjadi bukan hanya kepada umat Tuhan, tetapi di sana dikatakan para imamnya pun yang menjadi pemimpin di bait suci, Bapak Ibu Saudara, mereka pun boleh dikatakan mereka mentolerir cara beribadah yang menyimpang. Cara beribadah yang menyimpang, dan bahkan mereka pun terlibat di dalamnya. Dan yang seharusnya Bapak Ibu Saudara, imam adalah Bapa dan Tuan bagi rakyat. Dan itulah yang diharapkan dari para imam. Tetapi malah sebaliknya, mereka pun menjadi sama dengan umat-umat Tuhan. Bahkan mereka tidak menjadi contoh pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita boleh melihat bagaimana apa yang terjadi atau apa yang terjadi oleh imam-imam di sana. Yang pertama, kita melihat mereka meremehkan nama Tuhan. Dengan cara apa? Mereka memanfaatkan nama Tuhan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Hanya untuk kepentingan diri sendiri. Hanya untuk mendapatkan hormat bagi mereka, Bapak Ibu Saudara. Nah, sedangkan di sini kalau boleh kita lihat di ayat yang sudah kita baca tadi, nama Tuhan dipandang sebelah mata oleh mereka, Bapak Ibu Saudara. Sangat kejam, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini yang kedua kita boleh melihat, Bapak Ibu Saudara, di mana mereka menajiskan nama Tuhan. Aduh, hal yang paling tidak berkenan dilakukan oleh para imam. Mari coba kita lihat sama-sama di ayat yang ke-12. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Di sana dikatakan, tetapi kamu ini menajiskannya karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya baca. Tetapi kamu ini menajiskannya karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Ini yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, di mana mereka menajiskan, tidak hanya memandang sepele barang-barang yang kudus atau persembahan itu harusnya kudus, Bapak Ibu Saudara, tetapi juga mereka menggunakan untuk hal-hal kepentingan diri mereka sendiri. Bapak Ibu Saudara, di sini saya boleh katakan tidak ada yang lebih membangkitkan amarah Tuhan selain dengan pencemaran namanya. Sebab nama itu kudus dan patut dihormati, Bapak Ibu Saudara. Harusnya seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Nah, mari sama-sama kita melihat. Jadi apa yang harus kita perhatikan sebagai umat Allah? Kita umat yang Tuhan sudah tebus, umat yang sudah Tuhan bahkan berkati hidup kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita boleh bangun pagi, kita boleh menikmati hari yang baru. Bahkan Tuhan masih percayakan nafas hidup bagi kita untuk kita melakukan aktivitas kita di hari ini. Mari sama-sama kita lihat. Yang pertama, di sini dikatakan, setiap kita harus memandang Tuhan sebagai Bapa dan Tuhan kita, dan memandang diri kita sebagai anak dan hambanya. Ya Bapak Ibu Saudara, jangan kebalik ya Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua,
Hubungan ini yang paling penting. Hubungan kita dengan Allah sebagai Bapa dan Tuhan kita sangat mewajibkan kita untuk takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Seperti yang saya bilang tadi, karena Tuhan Maha Kuasa. Tuhan itu mampu melakukan segala sesuatu, bahkan Bapak Ibu Saudara, untuk memberkati kita di pagi hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya dalam Ibrani yang ke-12, Ibrani pasal yang ke-12, di sana ayat yang ke-9. Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang terakhir bagi kita. Ibrani pasal 12 ayat ke-9, saya bacakan, demikian firman Tuhan. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup, Bapak Ibu Saudara. Jadi bila ayah jasmani, ayah di dunia ini kita hormati dan kita segani, jauh terlebih di mana Bapa Tuhan yang atas roh kita ini. Supaya apa di sana dikatakan? Supaya kita boleh hidup, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita harus menghormati Tuhan kita. Kita harus menghargai Tuhan kita. Karena apa? Dia sudah banyak memberi kepada kita. Bahkan yang paling kecil, kalau boleh saya katakan, nafas hidup ini secara cuma-cuma dia berikan. Bayangkan kalau saudara sudah kepercayaan Tuhan atas nafas hidup bagi kita sudah diambil. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu Saudara? Itulah, kita harus lebih menghargai dan menghormati Tuhan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Saya percaya kita diberkati oleh Tuhan. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kami perlu